Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Minggu ini kita akan membahas mengenai etika, politik, dan kejahatan yang terjadi di ranah cyber. Studi media baru, new media atau media cyber ini akhirnya mendapatkan tempat sebagai cabang dalam ilmu komunikasi dan berpegang pada klaim bahwa lingkungan media tradisional telah mendapatkan tantangan dari inovasi teknologi dan media baru. Jadi dunia cyber ini akhirnya menjadi ekosistem bagi media massa dan pastinya itu berarti media baru tidak hanya memberikan fasilitas dan kemudahan, tapi juga terdapat masalah-masalah yang dimunculkan. Studi media baru atau media cyber ini akhirnya telah mendapatkan tempat dalam cabang ilmu komunikasi. Jadi minggu ini kita akan membahas mengenai etika dan juga perkembangan dunia politik serta kejahatan di ranah cyber. Kita juga akan bahas mengenai netiquette, kita juga akan bahas mengenai cyberbullying. Oke. Kita mulai terlebih dahulu dengan membahas cyber etiquette atau etika dunia cyber. Jadi apa sih yang dimaksud dengan cyber ethic atau cyber etiquette? Sekarang ini kita hidup secara teknologi cukup terpenuhi dan memadai. Ada ketersediaan komputer, ada koneksi internet, dan perangkat mobile atau gadget memberikan kita kesempatan yang sebelumnya belum belum ada atau memang belum pernah ada. Dalam ya belum pernah terjadi juga dalam konteks berkomunikasi, bersosialisasi dan mendapatkan informasi maksud saya. Dan banyak sekali yang menggunakan sarana internet ini sebagai alat yang fleksibel dan bermanfaat. Nah, beberapa orang ini justru sayangnya memanfaatkan kelebihan internet ini untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan hukum, bahkan mengarah pada tindakan atau kegiatan kriminal. Nah, salah satu implikasi negatif dari internet ini adalah munculnya kejahatan cyber, di mana kejahatan cyber ini awalnya dimulai dari orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai, norma, dan etika di dunia maya atau di ranah cyber. Atau istilahnya etika dunia cyber atau cyber ethic. Nah, cyber ethic ini dia merujuk kepada kode perilaku yang aman dan bertanggung jawab dalam komunitas atau di dunia maya. Belajar etika di dunia maya yang baik meliputi bagaimana memahami resiko perilaku online yang berbahaya, ilegal, melanggar hukum dan norma, dan juga serta kriminal. Juga kita belajar bagaimana melindungi diri kita sendiri dari para pengguna media online lainnya dan para pengguna media online lainnya dari perilaku negatif tersebut. Etika di dunia cyber ini berisikan aturan tidak tertulis yang terkenal di dunia maya, yang isinya adalah nilai-nilai yang telah disepakati secara bersama-sama untuk dipatuhi oleh para pengguna internet atau teknologi informasi dalam interaksi sesama penggunanya. Batas sekat dunia maya yang menghilangkan sekat ruang dan waktu
serta wilayahnya yang begitu luas dengan jumlah pengguna yang hampir tidak terbatas di berbagai bidang, eee, membuat mereka yang berada di dunia maya ini, diharapkan dapat memenuhi etika-etika di ranah cyber yang ada. Ya, kita sudah tahu bahwa dengan adanya internet dan dunia maya ini, membantu sekali untuk memunculkan atau melahirkan banyaknya peluang baru dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, atau usaha, layanan umum, dan juga pemerintahan. Tapi di sisi lain, dunia maya atau internet ini eh, juga menawarkan atau memberikan kesempatan untuk memunculkan perilaku negatif seperti adanya judi online, cyber pornography, eh, identity theft atau pencurian identitas, dan bentuk kejahatan cyber lainnya. Dan ini juga termasuk pelanggaran hak cipta. Jadi bagi para mahasiswa, jika kalian melakukan copy paste dari internet, maka Anda juga dapat dituntut karena Anda telah melakukan pelanggaran hak cipta. Eh, nah, karena hal inilah kemudian dimunculkan apa yang disebut dengan netiquette. Nah, netiquette sendiri ini sesungguhnya apa? Netiquette dapat disebut sebagai salah satu etika acuan dalam berkomunikasi ketika kita menggunakan internet. Netiquette ini berasal dari kata net atau yang berarti jaringan atau network, dan bisa juga dilihat atau dianggap net ini berarti internet, dan etiquette atau etika atau eh, tata nilai yang diterapkan dalam komunikasi di dunia cyber. Netiquette ini merupakan sebuah konversi antara norma-norma yang secara filosofis digunakan sebagai panduan bagi eh, aturan atau eh, bisa juga dimaksud sebagai standar dalam proses komunikasi di internet. Setidaknya ada beberapa alasan kenapa sih kita memerlukan netiquette atau etika eh, di ranah cyber. Yang pertama, pengguna internet ini berasal atau mereka ini memiliki latar belakang maupun berasal dari lingkungan yang heterogen, yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini tentunya akan membawa, ya secara kita sadar atau enggak, kebiasaan maupun aturan-aturan yang berbeda sesuai dengan apa yang kita atau mereka pahami dan lakukan di dunia nyata. Nah, ini belum juga kalau kita kaitkan dengan norma-norma yang ada di masyarakat pada umumnya, kayak norma sosial, norma agama, dan pastinya perbedaan tersebut memberikan dampak bisa negatif, bisa positif dalam interaksi kita dengan sesama user yang ada di dunia maya. Alasan kedua kenapa kita memerlukan netiquette, karena komunikasi yang terjadi di internet atau dunia maya ini lebih cenderung didominasi oleh teks. Dalam komunikasi menggunakan teks ini, tentunya kita memerlukan upaya pembentukan atau encoding dari user maupun upaya penafsiran atau decoding dari user lainnya atau pengguna lainnya. Dan pastinya proses ini berlangsung secara terus-menerus, apalagi kalau kita melihat kondisi para pengguna internet ini memiliki latar belakang dan pengetahuan serta pemahaman yang berbeda terhadap sebuah teks. Nah, realitas social cyber ini dia memerlukan kesepakatan. Jadi diperlukan sebuah simbol atau kode yang memiliki makna yang sama atau para user ini memiliki pemahaman yang sama mengenai makna atau pesan kode tersebut. Nah, dari situ kemudian lahirlah yang disebut dengan emoticon atau ikon
emosi. Nah, emoticon ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi kesalahpahaman dalam penafsiran teks yang berusaha untuk menjelaskan emosi bagi para pengguna internet. Alasan ketiga, karena beberapa atau mayoritas user mereka tidak serta-merta melihat atau menganggap internet, media sosial, dunia maya dan semua interaksi yang terjadi di dalamnya ini berbeda dengan realita atau apa yang terjadi di dunia nyata. Jadi nggak semua orang ini paham bahwa kehidupan di ranah online ini sebenarnya tidak sama dengan kehidupan di ranah offline. Jadi etika berinternet ini diperlukan agar semua user ketika mereka berada di ranah virtual atau di internet, social media, mereka paham bahwa mereka memiliki hak dan juga kewajiban sebagai warga negara dunia virtual tersebut. Jadi mereka ini memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang digital citizen. Dan alasan terakhir mengapa netiquette ini diperlukan, dalam beberapa kasus di media sosial, pada beberapa kasus di internet, di media sosial, platform-platform yang ada di ranah cyber ini tidak hanya memfasilitasi user secara individu, tapi mereka juga merupakan sebuah institusi bisnis. Jadi etika yang ada di ranah cyber ini juga diperlukan bagi institusi bisnis tersebut untuk menarik minat orang lain untuk menggunakan platform mereka. Semakin banyak pengguna atau user yang mendaftar, semakin besar pula potensi pangsa pasar yang dapat ditawarkan kepada perusahaan atau pengiklan. Nah, meski aturan atau etika internet ini sudah ada, sifat media internet yang terbuka dan juga bebas ini tetap saja memiliki peluang yang cukup besar akan terjadinya pelanggaran dan perbuatan yang kontraproduktif. Nah, jadi apa saja sih etika berinternet itu? Nah, pada seminar di tahun 1996, ada sekelompok orang yang menyebut diri mereka the commandments of the net. Mencetuskan ada 10 poin-poin etika di dunia maya. Yang pertama adalah jagalah kehormatan diri kalian di internet sebagaimana kalian menjaga kehormatan diri kalian di dunia nyata. Yang kedua, harus diingat bahwa ketika kita ada di dunia maya, kita tidak hanya berhadapan dengan komputer atau perangkat teknologi, namun kita juga berhubungan dan berinteraksi dengan manusia. Jadi kita tetap harus memperlakukan mereka dengan baik sebagaimana kita memperlakukan orang lain dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, jangan membuang-buang bandwidth dan waktu akses untuk mengirimkan gambar, grafis, kecuali hal tersebut memang dibutuhkan ya atau nggak bisa dihindari. Yang keempat, jangan terdorong untuk melakukan suatu hal yang kontroversial. Jadi jangan mulai sebuah pertengkaran, konflik, atau melakukan hal yang kalian tahu ke depannya akan kalian sesali. Yang kelima, di internet kita harus berbagi pengetahuan yang berharga. Kita tidak menyebarkan atau membagi informasi dengan tujuan provokasi maupun negatif, tapi tujuannya itu memang untuk meningkatkan kualitas diri. Yang keenam, hindari anak-anak dari informasi yang belum sesuai dengan usia atau pertumbuhan mereka. Nah, internet ini dia ini adalah tempat di mana sumber informasi itu tersedia dengan mudah, tapi tanpa adanya batasan atau kontrol yang jelas. Jadi kita harus berperan aktif untuk menghindarkan mereka yang masih di bawah umur
dari mengakses informasi yang tidak sesuai bagi usia mereka. Poin ketujuh, dan yang cukup penting adalah kita jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Harus diingat bahwa hukum yang berlaku di dunia nyata atau ranah offline juga berlaku di internet. Termasuk hak individu, kecurangan, hak cipta dan merek, gangguan, hujatan, dan juga masalah privasi atau kerahasiaan. 8, hormatilah privasi para pengguna internet lainnya. Jangan menyebarkan informasi pribadi seperti alamat email seseorang, nomor telepon, tanpa seizin pemiliknya. 9, jangan manfaatkan keberadaan anggota grup atau anggota cyber community kalian untuk tujuan-tujuan lain. Nah, keberadaan orang-orang di internet ini memang bisa digunakan untuk, bisnis, tapi tidak semua komunitas, eee, atau bulletin board atau mailing list itu layak atau pantas diperlakukan hanya sebatas atau sebagai prospek. Yang terakhir, kita harus belajar untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang di dunia maya. Nah, seperti halnya di dunia nyata, para user juga dapat melakukan kesalahan di dunia maya. Jadi sewajarnya perlakukan mereka sebagaimana Anda ingin memperlakukan orang lain di dunia nyata. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cyber politics? Jadi cyber politics ini maksudnya adalah sarana atau platform yang didukung oleh internet dan digunakan sebagai sarana kegiatan politik dan pemerintahan. Sekarang ini banyak sekali politisi yang, memanfaatkan ranah cyber, untuk kepentingan politik mereka. Seperti, kalau kita lihat pada pemilihan umum atau pada pilkada, pemilihan kepala daerah, mereka kemudian membuat, situs-situs website dan juga, memaksimalkan penggunaan, akun media sosial mereka. Bahkan beberapa pejabat publik, sudah memanfaatkan media sosial mereka untuk, berkomunikasi dengan publik atau, khalayak. Nah, ini merupakan bentuk tanggung jawab atau untuk menunjukkan bukti nyata kinerja mereka di daerah mereka masing-masing. Nah, ketika kita mendengar, istilah cyberpolitik, kita kemudian teringat, materi beberapa minggu yang lalu, ketika kita membicarakan mengenai, cyber activism. Jadi dengan adanya internet sebagai media baru ini, ada banyak muncul harapan atau ekspektasi dari masyarakat akan, dampak atau perubahan yang dapat dibuat dan juga partisipasi politik masyarakat ini, meningkat. Nah, salah satu bentuk nyata penggunaan, internet dalam sistem pemerintahan ini dengan adanya, e-democracy. E-democracy atau electronic democracy ini sesungguhnya apa? Kita melihat bagaimana Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, beliau memaksimalkan sekali Twitter, @Ridwan Kamil untuk melakukan komunikasi secara dua arah dengan warganya dan ini berhasil menarik, perhatian dan juga meningkatkan partisipasi warga. Eee, Poin lain juga, interaksi ini kemudian meningkatkan rasa kepedulian warganya terhadap daerah mereka. Eee, ini juga yang dilakukan oleh, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jadi para elit tersebut mensosialisasikan dan menyelipkan informasi program dan kegiatan pemerintahan mereka dalam postingan tweet mereka dan juga, akun-akun media sosial lainnya. Dalam demokrasi elektronik, dalam e-demokrasi ini, muncullah sebuah istilah yang disebut dengan e-technocracy. Nah, e-technocracy di sini diartikan sebagai bentuk demokrasi baru yang berangkat dari, peleburan antara demokrasi representatif dan demokrasi partisipatif. Jadi di sini, e-technocracy ini mengambil sisi positif atau elemen positif dari
kedua konsep tersebut. Nah, e-technocracy, dia menekankan dan sangat-sangat menghargai keterlibatan warga, negara mereka, atau warga wilayah, mereka dalam pembuatan kebijakan. Nah, adanya media baru seperti, media sosial, ini memberikan ruang yang sangat luas bagi warga untuk terlibat dalam, proses decision making terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin mereka. Jadi, selain itu dalam e-technocracy, di sini juga memfokuskan pada pengetahuan masyarakat yang nantinya akan, berhubungan, berelasi dan berimplikasi dalam menyelesaikan masalah secara ilmiah, menciptakan kesadaran politik di masyarakat. Jadi di sini warga negara ini saling terkait dan terhubung, eee, mereka juga memunculkan rasa saling memiliki dan membutuhkan, serta partisipasi mereka dalam terkondisikan secara penuh dalam, eee, ruang-ruang yang diciptakan atau ada dalam internet. Tapi sesungguhnya konsep, e-technocracy ini akan jauh lebih efektif ketika para pejabat publik ini menggunakan saluran media baru mereka sesuai dengan jabatan mereka dan tidak mencampurkan dengan kepentingan pribadi. Nah, seperti yang kita ketahui banyak pejabat publik yang masih belum bisa memisahkan akun media sosial mereka sebagai seorang, pejabat publik atau representatif suatu negara dan sebagai individu. Kita bisa lihat contoh nyatanya itu di akun, Twitter-nya mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang sampai saat ini masih ditutup oleh Twitter dan juga Facebook. Postingan-postingan yang dituliskan oleh Donald Trump dalam, tweet-tweet-nya terdahulu, ini memberikan implikasi atau dampak yang sangat hebat sekali, terutama akun Twitter itu merupakan akun resmi dari Presiden Amerika Serikat. Jadi akun Twitter tersebut itu diwariskan, dari presiden sebelumnya ke presiden penerusnya. Jadi dulu Presiden Obama, yang memegang akun Twitter tersebut, kemudian akun Twitter tersebut diserahkan kepada Donald Trump. Karena Donald Trump adalah Presiden Amerika Serikat setelah Barack Obama. Dan pastinya, setelah Donald Trump turun ini, maka akun Twitter tersebut diberikan kepada Joe Biden, sebagai penerus dari Donald Trump atau, Presiden Amerika Serikat saat ini. Ketika seorang pejabat atau pemimpin sebuah negara memposting menggunakan akun official mereka, maka segala pernyataan yang diciptakan atau dipost pada akun tersebut dilihat sebagai representasi dari sikap, eee, kebijakan atau jabatan mereka. Nah, ini yang kemudian sayangnya dapat menyebabkan isu atau konflik. Nah, dalam kasus Donald Trump ini, sering sekali Donald Trump memposting pemikiran pribadinya, namun tidak sadar bahwa implikasi dari tweet yang diciptakannya tersebut cukup besar dan pengaruhnya ini pada hubungan bahkan sehingga ke relasi kenegaraan Amerika Serikat dengan negara-negara lainnya. Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana dunia maya ini atau internet ini juga memberikan peluang untuk terjadinya kejahatan di dunia cyber. Nah, beberapa kejahatan cyber tersebut sebenarnya sudah ada di dunia offline, tapi dengan adanya internet, ini juga lebih memberikan kemudahan dan lebih memungkinkan adanya peningkatan pada tingkat kejahatan tersebut. Nah, kejahatan dunia maya kalau, dijabarkan atau dilihat dalam arti sempit, ini mencakup setiap tindakan ilegal yang dilakukan melalui, eee, operasi menggunakan
perangkat elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data. Nah, kalau dalam arti luas, kejahatan dunia maya ini mencakup segala perilaku ilegal yang dilakukan melalui atau terkait dengan sistem atau jaringan komputer, termasuk kejahatan, kepemilikan ilegal, dan menawarkan atau mendistribusikan informasi ilegal melalui sistem atau jaringan komputer. Jadi kalau secara definisi, cybercrime ini adalah kegiatan melanggar hukum yang dimediasi oleh komputer. Jadi cybercrime ini adalah kegiatan ilegal yang dimediasi komputer atau dianggap ilegal oleh pihak tertentu dan yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global termasuk internet. Ada sebuah definisi umum yang menjelaskan bahwa cybercrime, kejahatan dunia maya ini adalah aktivitas aktivitas apapun di mana internet atau jaringan adalah alat, target, dan juga tempat aktivitas kriminal. Salah satu bentuk cybercrime di sini adalah peretasan atau hacking. Yang dimaksud hacking di sini adalah ketika para penjahat menggunakan serangkaian komputer jarak jauh untuk melakukan sebuah operasi. Nah, termasuk menyimpan data ilegal seperti gambar pornografi atau perangkat lunak bajakan. Nah, bentuk kejahatan dunia maya lainnya yang merupakan jenis kejahatan baru yang bermunculan itu ada spam, pembajakan properti intelektual, dan juga scam lelang elektronik. YAR, ada orang namanya YAR di sini, dia membagi kejahatan dunia maya menjadi 4. Yang pertama ada cyber trespass, di mana pelaku kriminal tersebut melintasi batas-batas dunia maya ke dalam sistem komputer orang lain, ke ruang di mana kepemilikannya ini telah ditetapkan dan pelaku tersebut menyebabkan kerusakan seperti peretasan dan juga distribusi virus. Yang kedua ada cyber deception and theft. Nah, bentuknya ini bisa berupa penipuan penggunaan kartu kredit dan juga penipuan penggunaan uang tunai dan penyerangan pada rekening e-banking. Kegiatan selanjutnya adalah cyber pornography yang merupakan pelanggaran hukum, ya jelas karena memuat konten-konten pornografi. Terakhir ada cyber violence di mana kekerasan dilakukan di dunia maya kepada individu atau kelompok individu. Contohnya seperti cyber stalking dan contoh lain ada juga kayak hate speech. Ini kalau dikategorikan oleh YAR. Nah, kalau bentuk-bentuknya sendiri ada apa aja? Yang pertama ini ada fraud. Nah, fraud di sini adalah sebuah istilah di bidang IT yang berarti sebuah tindakan penipuan yang melanggar hukum dan dilakukannya secara sengaja. Nah, kalau menurut definisi The Chartered Institute of Public Finance and Accountants, fraud ini dapat diartikan sebagai kesalahan yang disengaja dan termasuk contohnya termasuk kegagalan menyampaikan informasi atau penyalahgunaan posisi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan itu menyebabkan kerugian atau mengekspos orang lain terhadap kerugian tersebut. Nah, fraud ini bisa berbentuk penjiplakan, pemerasan, pencurian, dan juga penyerobotan. Hacking yang kita bahas di sini berbeda dengan hacktivist ya. Kalau kita bicara hacktivist, sesungguhnya tindakannya kurang lebih serupa, namun sifatnya berbeda. Kalau hacking ini adalah sebuah kegiatan memasuki sistem melalui sistem operasional lain dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam sistem komputer atau jaringan untuk mengeksploitasi kelemahannya. Jadi para hacker ini mereka menggunakan algoritma peretasan kata sandi untuk mendapatkan akses ke sebuah sistem. Cracking ini kurang lebih memiliki prinsip yang sama dengan hacking, namun tujuannya pasti lebih tidak
lebih tidak baik lagi. Jadi pada umumnya, cracking ini memiliki kebiasaan merusak, mengambil data, bahkan, informasi yang penting. Nah, para pelaku cracking ini mencoba untuk membongkar perangkat lunak agar mereka bebas untuk mendistribusikannya tanpa harus membayar royalti kepada pemilik software. Jadi mereka ini memodifikasi software untuk menghapus atau menonaktifkan fitur yang tidak diinginkan. Biasanya sih yang ada hubungannya dengan, protection seperti pelindungan hak cipta, demo version, nomor seri, dan juga sebagainya. Nah, di sini ada juga yang namanya, carding. Nah, carder atau orang yang melakukan tindakan carding di sini biasanya mencari dan mencuri data account yang ada di sistem perbankan atau juga di sistem pembayaran online. Jadi mereka ini mencuri uang elektronik, pemilik rekening atau akun pembayaran online dengan meretas nomor rekening dan password. Nah, carding ini biasanya dilakukan di platform-platform, belanja online dan yang kena ini biasanya adalah para pengguna kartu kredit. Cybercrime yang lain, adalah defacing. Nah, defacing ini dia mengubah halaman website milik orang atau lembaga lain dan hal ini dilakukan untuk menyerang dan menunjukkan adanya ketidakadilan pada, suatu entitas kepada publik. Malware, ini pasti kalian sudah banyak dengar ya. Jadi malware ini merupakan pemrograman yang dirancang untuk mengganggu atau menyangkal operasi, mengumpulkan operasi yang mengarah pada hilangnya privasi atau eksploitasi untuk mendapatkan akses tidak sah ke situs-situs lain. Istilah malware ini, diambil dari potongan 2 kata, yaitu malicious atau niat jahat dan software. Tujuannya jelas, adalah untuk merusak atau mencuri data dari, perangkat yang dimasuki. Botnet ini terdiri dari 2 kata, yaitu, robot dan network. Botnet ini adalah aplikasi yang, dapat dilakukan dan mengulangi tugas tertentu lebih cepat dari manusia. Botnet memiliki 3 elemen utama, yaitu, bot, command and control server, dan bot masters. Jadi, bot ini dirancang untuk, menginfeksi target mereka seperti komputer atau, eee, ponsel, smartphone, dan menjadikannya bagian dari botnet tanpa diketahui pemiliknya. Botnet ini nggak hanya merupakan, ancaman yang berbahaya bagi jaringan komputer dan internet, tapi juga, eee, dia ini digunakan sebagai infrastruktur untuk melakukan berbagai jenis ancaman dan serangan, cyber lainnya. Bentuk kejahatan cyber yang cukup krusial di sini adalah, cyber prostitution. Nah, cyber prostitution ini adalah bentuk, prostitusi yang dimediasi komputer atau internet. Maraknya penutupan prostitusi jalanan yang dilakukan oleh berbagai pemerintah, memunculkan masalah baru karena prostitusi tersebut kemudian merambah ke ranah online. Dan hal ini menjadi lebih bahaya sebenarnya karena aktivitas ini cenderung lebih mudah diakses oleh siapa saja dan terkadang tidak dapat terdeteksi karena adanya aspek anonimitas yang dimiliki oleh internet. Nah, prostitusi online ini memanfaatkan internet, khususnya sosial media, untuk menawarkan jasa seks komersial kepada para pelanggan dan juga sebagai, media untuk promosi. Terakhir yang akan kita bahas adalah, cyberbullying. Nah, cyberbullying ini jika didefinisikan, adalah sebuah tindakan penghinaan, kekerasan psikis atau intimidasi yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau institusi melalui perangkat teknologi dan informasi di media cyber kepada orang atau kelompok atau institusi lain.
Nah, tindakan tersebut memiliki dampak kepada kepada korbannya ini nggak hanya secara online, tapi juga secara offline atau, di dunia nyata. Nah, kenapa cyberbullying ini masuk ke dalam salah satu bentuk kejahatan cyber? Eee, Cyberbullying ini dia sudah masuk ke ranah hukum. Jadi jika korban menuntut para, cyberbullies atau para troll ini, itu sangat bisa sekali dilakukan karena sekali lagi dampaknya ini dapat dilihat secara nyata dan itu bentuknya either physical, psychological, atau material. Jadi orang bisa menuntut kerugian atas kerusakan atau luka psikologis maupun material yang dilakukan oleh para cyberbullies ini. Dan juga, sudah ada beberapa riset yang menunjukkan bahwa, cyberbullying ini nggak hanya sebatas ruang lingkupnya itu tidak hanya sebatas mengenai perilaku atau kepribadian individu, tapi dia ini ketika kita membahas cyberbullying, kita membahas mengenai environment. Karena cyberbullying ini bisa terjadi di bahkan lingkungan atau eee, ya lingkaran terkecil dalam kehidupan kita kayak sekolah, bahkan di ranah pekerjaan juga atau yang paling luas adalah di ranah online, di mana terkadang para cyberbullies ini tidak dapat dideteksi. Hmm. Jadi demikian, materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga semuanya terus dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima, materi dan menjalankan ujian dengan lancar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.